Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Indasari dengan NIM 1057211198819 dari kelas MAN 19F Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode eksplorasi. Metode eksplorasi merupakan metode proyeksi kualitatif untuk memperoleh gambaran keadaan yang akan datang dengan mengembangkan informasi yang telah tersedia. Meskipun informasi tersebut belum memadai, informasi tersebut kemudian dikembangkan untuk memperoleh informasi-informasi tambahan dengan menggunakan berbagai metode. Beberapa metode eksplorasi yang akan digunakan untuk menyusun proyeksi dengan metode eksplorasi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada dua. Satu, pengembangan skenario, di mana merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi beberapa keadaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya keadaan yang lain. Kelebihan dari pendekatan ini ialah satu, dapat dikembangkan berbagai alternatif keadaan yang diproyeksikan pada masa yang akan datang. Kedua, mampu mengembangkan proyeksi yang hanya didasarkan pada data-data yang terbatas. Kekurangannya ialah pertama, skenario yang dikembangkan seringkali jauh menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Kedua, untuk mengembangkan skenario diperlukan pengetahuan yang luas. Pendekatan kedua yang akan saya jelaskan adalah pendekatan Delphi, merupakan metode proyeksi yang dilakukan dengan cara diskusi tidak langsung di antara individu. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses proyeksi menggunakan metode Delphi ini ialah satu, mengidentifikasi beberapa individu yang dipandang memiliki pemahaman tentang kondisi yang diproyeksikan. Kedua, menetapkan seorang individu sebagai fasilitator. Ketiga, fasilitator meminta masing-masing individu untuk membuat proyeksi masa yang akan datang dengan disertai alasan-alasan yang logis tanpa menyertakan identitas pembuat proyeksi. Keempat, hasil proyeksi dari masing-masing individu dikumpulkan oleh fasilitator, kemudian digandakan dan dibagikan kepada individu lainnya untuk mendapatkan tanggapan. Kelima, hasil tanggapan dikumpulkan oleh fasilitator untuk dikirim kembali kepada pembuat proyeksi. Keenam, berdasarkan tanggapan dari ahli yang lain, pembuat proyeksi membuat revisi atas proyeksi pertama atau tetap dengan proyeksi pertama jika masukan dari ahli lain dipandang tidak memadai. Ketujuh, langkah-langkah di atas dapat diulang hingga berkali-kali sampai diperoleh kesepakatan bersama. Kelebihan dari pendekatan ini ialah tingkat ketepatan akan semakin tinggi. Hal ini karena proses proyeksi melibatkan banyak pihak. Kemudian unsur subjektivitas dapat ditekan. Hal ini karena setiap individu tidak melakukan komunikasi secara langsung. Di samping itu, dalam membuat proyeksi maupun memberikan tanggapan dengan tidak diberi identitas. Kekurangan dari pendekatan ini ialah memerlukan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang, apalagi jika kesepakatan sulit didapat. Kemudian memerlukan biaya yang mahal karena proses proyeksi ini melibatkan banyak ahli. Kemudian sulitnya mendapatkan target waktu proyeksi karena seringkali tenaga ahli yang diminta untuk menyusun proyeksi dan memberikan tanggapan memiliki tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.